Pasca ditemukannya 29 warga di RW 10, Kuitang Timur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat terkonfirmasi positif COVID-19, kawasan ini di-lockdown sementara. Hal ini untuk meminimalisir penularan. Senin malam kemarin kondisi di lingkungan RW 10 Kuitang Timur sepi. Sementara dari 29 warga yang terpapar COVID-19, 4 warga diantaranya sudah sembuh dan sisanya masih menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Akses masuk ke RT 1 hingga RT 6 ditutup dengan portal. Hanya dibuka satu pintu saja dengan prokes ketat. Klaster permukiman di 6 RT ini terjadi karena lambannya penanganan 3T seperti tracing, testing, dan informasi yang disampaikan pihak puskesmas kepada warga juga minim. Sementara itu pemerintah menaikkan status PPKM ke level 3 untuk beberapa daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan karena tingkat tracing yang rendah di tengah tingginya kasus Omikron. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sejumlah daerah aglomerasi akan berstatus PPKM level 3. Di antaranya Jabodetabek, Yogyakarta, Bali, dan Bandung Raya. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan rendahnya tracing yang dilakukan, sementara jumlah kasus Omikron terus meningkat terutama di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga siap menerapkan PPKM level 3 dengan pembatasan di berbagai sektor. Salah satunya adalah penerapan crowd free night di 10 titik yang kerap menimbulkan kerumunan. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, berdasarkan level assessment saat ini, kami sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek, daerah istimewa Yogyakarta, Bali, Bandung Raya, dan akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing. Bali juga naik ke level 3. Kalau terkait dengan PPKM, begitu PPKM itu ditetapkan, tadi sudah diumumkan, tapi kita masih menunggu instruksi resmi Mendagri. Dari instruksi resmi Mendagri itu nanti akan ada. Meningkatnya angka penularan Omikron di tanah air membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan level di sejumlah wilayah. Surat edaran baru mengenai pelaksanaan peribadatan di rumah ibadah juga dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya dengan meminta pengelola rumah ibadah tidak mengedarkan kotak amal. Tingginya kasus Omikron di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meredam tingkat penularan. Tidak hanya pada perubahan PPKM ke level 3, optimalisasi penanganan pandemi kini kembali digalakkan. Salah satu penanganan pemerintah melalui Kementerian Agama resmi menerbitkan kebijakan pembatasan di tempat ibadah. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 04 Tahun 2022. Salah satu yang tertera dalam surat edaran tersebut, Menteri Agama meminta kepada setiap pengurus rumah ibadah tidak mengedarkan kotak amal, infak kolekte ke jamaah. Keputusan tersebut dikeluarkan Menteri Agama untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan di rumah ibadah. Selain kepada pengurus rumah ibadah, imbauan surat edaran Menteri Agama juga diberikan kepada jemaah dengan mematuhi sejumlah ketentuan mulai dari penggunaan masker, menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak, hingga membawa kelengkapan ibadah sendiri. Antisipasi penyebaran COVID-19 meluas, sejumlah sekolah mengadakan swab massal terhadap siswa dan gurunya. Selain sekolah, swab massal juga digelar di sejumlah permukiman di Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan siswa dan guru di SMP Negeri 1 Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur dites antigen massal oleh Satgas COVID-19 di sela pembelajaran tatap muka. Kegiatan tracing ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, usai puluhan siswa di sejumlah sekolah terpapar COVID-19.
Sementara itu penyebaran COVID-19 di Sidoarjo saat ini terus melonjak. Satgas Penanganan COVID Sidoarjo mencatat hingga Senin sore ada 1.017 kasus positif COVID-19. Beberapa hari ini dengan diadakannya tracing yang mulai masif di tempat-tempat, beberapa tempat, ini menimbulkan efek bahwasanya memang angka positif yang COVID di Sidoarjo juga meningkat pesat. Seperti kita ketahui sekarang angka yang ada sekarang di angka 1.017 kasus positif yang masih ada di kabupaten. Jumlah kasus positif ini tersebar di 18 kecamatan di Sidoarjo, khususnya wilayah perbatasan kota, seperti wilayah Kecamatan Waru, Taman, dan Gedangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polda Papua Barat bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Papua Barat menggelar vaksin massal bagi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun dan warga lainnya. Peserta juga mendapat hadiah sembako usai divaksin. Polda Papua Barat bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Papua Barat menggelar vaksinasi massal bagi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun dan warga lainnya di Sekolah Dasar Yapis Al-Jihad, Kota Sorong, Papua Barat. Dalam vaksinasi kali ini, beberapa anak sempat ketakutan untuk disuntik, namun berkat bimbingan orang tua dan guru serta polisi, anak-anak akhirnya mau untuk divaksin. Target vaksinasi kali ini adalah 150 dosis. Usai divaksin, para peserta mendapat hadiah berupa sembako. Vaksinasi anak akan terus dilakukan di sejumlah titik, khususnya di sekolah dasar di Sorong, Papua. Kami dari Biro Rela Polda Papua Barat difasilitasi oleh Polres Kota Sorong, kemudian bekerjasama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pemda Papua Barat dan Lembaga Survei Akurat Indonesia melaksanakan vaksinasi di SD Al-Jihad Kota Sorong dalam rangka mendukung program pemerintah. IJTI Pemda Papua Barat juga mensosialisasikan vaksinasi kepada anak-anak dan warga lainnya agar tidak termakan hoaks soal vaksin yang beredar di media sosial. Selain dalam rangka kegiatan vaksin juga melaksanakan sosialisasi terkait dengan pencegahan berita hoax yang menyebar masif dan agar masyarakat tidak takut untuk melaksanakan atau mengikuti vaksin. Capaian vaksinasi di wilayah Kota Sorong hingga 6 Februari mencapai 63% untuk dosis pertama, dosis kedua 45%, dan dosis ketiga baru mencapai 1,3% yang terbagi dalam kelompok umur. Dari Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew Surepati, iNews melaporkan. Massa buruh kembali berdemonstrasi di depan gedung DPR Jakarta mendesak Undang-Undang Cipta Kerja tidak dibahas lagi bersama pemerintah. Akibatnya laju kendaraan di depan gedung DPR menjadi tersendat. Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memenuhi badan jalan di depan gedung DPR Jakarta. Para buruh menggelar demo menuntut dibatalkannya pemberlakuan atau pembentukan ulang Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menggelar orasi serta membentangkan spanduk berisi tuntutan. Selain mendesak Undang-Undang Cipta Kerja tidak dibahas lagi, mereka juga meminta SK Gubernur di sejumlah daerah terkait upah minimum berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan. Pertama adalah tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih dikenal Omnibus Law, yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi akibat gugatan dari kami seluruh pekerja Indonesia bahwa Omnibus Law harus dibahas ulang. Dengan kata lain dia cacat formil. Akibat demo, arus lalu lintas di depan gedung DPR sempat tersendat. Dari Jakarta, Nata Arman, Rizky Ihwal Iriansyah, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang di daerah mengaku alami kelangkaan minyak goreng kemasan selama 2 pekan terakhir. Untuk dapat memenuhi kebutuhan warga, pedagang hanya menjual minyak goreng curah di harga Rp19.000 per liter. Sejak 2 pekan terakhir, sejumlah pedagang di pasar tradisional Gayam Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah tidak lagi menjual minyak goreng kemasan berbagai merek.
Para pedagang mengaku minyak goreng kemasan yang biasa dijual belum lagi diterima dari produsen. Untuk memenuhi permintaan pembeli, pedagang hanya menjual minyak goreng curah dengan harga Rp19.000 per liternya. Minyak yang presan itu, yang merek sembarangan ya. Kemasan itu kosong semua, ditarik kemarin. Minggu lalu ditarik, tapi sekarang belum keluar. Alasannya apa, Bu? Katanya memang dari sana izinnya belum keluar, katanya. Langkanya minyak goreng kemasan di Kota Semarang juga dikeluhkan oleh pembeli sejak 1 pekan lebih dan memilih membeli di sejumlah gerai perbelanjaan dengan batasan tertentu. Selain di Semarang, Jawa Tengah, kelangkaan minyak goreng kemasan juga dirasakan pedagang pasar tradisional di Pekan Labuan, Kota Medan. Sejak 4 hari terakhir, pedagang tidak lagi menjual minyak kemasan. 4 hari ini, Pak, minyak kami kosong. Tidak jual minyak kami, Pak. Jadi harapan Ibu bagaimana, Bu? Kalau bisa, Pak Jokowi minyak diturunkan, Pak. Sebelum kelangkaan minyak terjadi, pedagang mengaku hanya mendapat jatah 25 kg dari distributor. Di pasar kelurahan Pekan Labuan ini, pedagang menjual minyak goreng seharga Rp18.500 untuk per kilonya. Pedagang berharap pemerintah segera mengirim stok minyak untuk dapat memenuhi kebutuhan warga sehari-hari, mengingat permintaan minyak cukup tinggi. Majen TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto resmi menjabat sebagai Komandan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, menggantikan Majen TNI Marinir Suhartono. Sertijab dan Kormar digelar sederhana di Mako Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Korps Marinir di lapangan Mako Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat. Dari Majen TNI Marinir Suhartono ke pejabat baru Majen TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto. Korps Marinir yang ditugaskan sebagai komando utama operasional dan pembinaan harus didukung kesiapsiagaan yang tinggi serta peralatan tempur yang canggih guna mendukung operasional dalam penegakan kedaulatan negara. Ke depan dengan tugas marinir yang memiliki tugas sebagai Kota Maop sama Kota Bin, ya, sehingga harus memiliki alat peralatan persenjataan yang modern tadi. Ya, tentunya ini sudah kita ajukan ke Kemhan untuk menambah dan memodernisasi alat-alat tempur kita, yang alat-alat tank-tank amfibi kita yang sudah tua, ya tentunya perlu modernisasi. Sudah kita ajukan ke sana. Majen TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto lahir di Malang 26 Juni 1965. Sebelum membidangi potensi maritim, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988 ini lebih banyak berkarir di Korps Marinir. Di antaranya sebagai Komandan Paspar 2 Jakarta hingga Kepala Staf Korps Marinir. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, iNews melaporkan. Sehari pasca dioperasi akibat jatuh saat bersepeda, Ganjar melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Ia mengecek kesiapan rumah sakit dalam mengantisipasi lonjakan COVID-19 gelombang ketiga. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi RSUP Dr. Karyadi untuk mengecek kesiapan rumah sakit terhadap lonjakan COVID-19 gelombang ketiga. Dalam kunjungannya, ia memantau beberapa hal, diantaranya yaitu ketersediaan kamar, berbagai peralatan penunjang, dan juga kesiapan dari tim medis. Nampak tidak ada yang berbeda dalam kunjungannya kali ini. Padahal sehari sebelumnya Ganjar mengalami kecelakaan saat bersepeda yang membuat dirinya harus dioperasi karena salah satu tulang tangannya patah. Kecelakaan dirinya saat memantau kondisi tempat yang berpotensi menyebabkan kerumunan di sekitar Banjil Kanal Barat Kota Semarang mendapat atensi cukup banyak dari pengguna media sosial. Saya kemarin dirawat tidak apa-apa kok, ya cuman ditaleni ini, ya. Diikat, jadi kemarin sehari ditangani dan pagi ini langsung diajak kerja sama beliau, menengok kamar-kamar persiapan, antisipasi lah penularan Omikron ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengguna media sosial atas berbagai doa baik yang ditujukan untuknya.
Jackass Forever puncaki box office Amerika Serikat. Ini sebagai akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana.